Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari baru. Kiranya kabar baik ada di antara Bapak, Ibu, dan kita semua. Kita sudah merayakan Jumat Agung, di mana kita mengingat kembali bagaimana Kristus berkorban, memberikan nyawanya menjadi korban yang sempurna, sehingga melalui pengorbanan Kristus itu kita, manusia yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya tergantung di sana, terkutuk di sana, tetapi karena Kristus dan karyanya, Dia menjadi pengganti kita. Dia menjadi korban yang sempurna sehingga saya dan saudara terluput dan terbebas dari hukuman. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, di dalam narasi penyaliban Yesus Kristus, kita mengingat bagaimana ada dua orang penjahat yang disalib di samping Yesus. Pada waktu itu seorang penjahat mengejek Yesus dengan berkata, kalau engkau memang Mesias, selamatkan dirimu, lalu kemudian selamatkan kami juga. Sedangkan satu penjahat yang lain punya respons yang berbeda. Banyak penafsir mengatakan bahwa apa yang dia saksikan, mungkin juga dia mendengar tentang Yesus. Lalu kemudian proses perjalanan dari persidangan hingga Bukit Golgota memberikan warna dalam kehidupan dan paradigma spiritualitasnya. Sehingga firman Tuhan mencatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 berkata seperti ini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini punya pemahaman dan konsep mesianik tentang Kristus yang dia yakini akan kembali, bukan hanya sebagai Mesias, bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai Raja. Ini adalah konsep yang begitu besar yang terungkap di atas kayu salib di dalam penderitaan yang begitu ngeri. Yang menarik adalah di dalam ayat 43 Tuhan Yesus merespons. Seakan-akan Tuhan Yesus mengiyakan dan memberikan afirmasi terhadap pengakuan ini. Dengan mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan Tuhan Yesus ini begitu penting dan sangat perlu kita cermati bersama-sama. Perkataan Tuhan Yesus sebagai respons atas ungkapan dari seorang penjahat yang mengatakan supaya dia diingat, menggambarkan tentang kepastian bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Sekali lagi, perkataan ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan itu merupakan sebuah kepastian. Perhatikan baik, dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kata sesungguhnya ini penting untuk dicermati. Setiap kali ada ekspresi ini adalah ekspresi merupakan sebuah penegasan. Ketika berbicara tentang sesungguhnya berarti ini adalah sebuah kepastian. Sungguh-sungguh, benar-benar, tidak main-main, tidak bohong, bukan sebuah prank. Tapi ini adalah kesungguhan. Dan kesungguhan itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri karena Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Tuhan tidak mengatakan, aku mendengar ini berkata. Tuhan Yesus tidak mengatakan ada tertulis di sana. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sekali lagi ini menggambarkan tentang Yesus sebagai pusat keselamatan. Aku berkata kepadamu hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku, kata Yesus, sungguh-sungguh mengatakan, menegaskan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Kita sudah merayakan Jumat Agung dan peristiwa ini juga kita kembali renungkan dalam pemikiran kita. Ialah kita diberikan kepastian, keteguhan hati, keyakinan iman bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib itu adalah pusat dan jalan keselamatan akan kehidupan kita. Biarlah firman ini menolong kita untuk terus meyakini Yesus dan merefleksi khususnya di hari ini betapa kasih Kristus itu besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu ajaib. Bersyukur karena pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan lagi tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus. Biarlah iman kami kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.